Tapi saya Assalamualaikum paling warahmatullahi jam 22 ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya jam 22 ya. Terima kasih pada sahabat-sahabat saya, baik dari Muslim maupun dari golongan Kristen ataupun dari golongan yang sangat berbeda, yaitu ajaran Islam. Tunggu. Ini belum direkam nih, nggak bisa direkam nih. Kenapa ya? Dikasih izin dulu dong. Coba rekam. Saya mau rekam ini. Oke. Untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman ataupun netizen untuk mengetahui apa sebenarnya ajaran Islam ini, yaitu sebagai narasumber yaitu Bapak Hello ya. Dia memiliki ajaran yang berbeda dengan ajaran yang ada di Indonesia. Mungkin alangkah baiknya kita berikan kesempatan kepada Bang Hello untuk memaparkan, untuk menerangkan ajaran yang diyakininya itu benar. Oke. Begitu. Untuk Bapak Hello, saya persilahkan waktu dan tempat kami sediakan. Begitu Pak Hello. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tolong bisa dulu kasih izin dulu saya ini rekam ini, nggak bisa nih masuk rekaman. Gimana? Rekam ya, tunggu ya. Iya. Kasih co-host. Bisa. Nggak mau dia? Bisa. Ini nggak mau dia. Disuruh close. Please ask the host give you permission to record. Coba kasih co-host Pak, coba. Atau hak rekamnya Bapak Hello bisa jadikan co-host ya. Nih. Udah jadi co-host sekarang tuh. Coba dulu Pak Hello. Oke, terima kasih. Recording in progress. Oke, udah bisa. Bisa kan? Oke, terima kasih. Silakan. Oke, saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum. Horas. Bang. Buras. Ya, saya maklum. Teman-teman semua di sini, saudara-saudara yang saya kasihi dan saya sayangi dan saya hormati, kaget mendengar bahwa saya itu Kristen. Kenapa saya Kristen? Kenapa? Ya, pada umumnya orang tahu Kristen itu adalah yang menyucikan hari Minggu. Dan pada umumnya orang tahu yang beribadah hari Jumat adalah Islam. Jadi supaya jangan ribut, saya bersahabat ke Kristen, saya berteman kepada Islam. Di tengah-tengahnya saya, di antara hari Jumat dan hari Minggu. Jadi hari Sabtu. Hari Sabtulah saya punya ibadah. Hari Sabat. Jadi Islam sahabat saya, Kristen juga teman saya. Jadi itulah sebabnya saya penganut Krislam. Jadi kalau hari Minggu jangan dicari saya di gereja. Hari Jumat jangan cari di masjid. Cari saya hari Sabtu, hari Sabat di gereja saya. Terima kasih. Itulah keyakinan saya. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Hello ya. Atau dalam kurung Bapak Lamsen. Ya, benar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman partisipan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bang Cecep, Kang Cecep. Silakan. Ya begini, saya baru mendengar yang namanya Krislam. Ya, karena saya tadi menanyakan yang dibawa Krislam itu ajarannya dari Islam dan Kristen gitu maksudnya Pak Lamsen. Satu itu. Kedua, apakah Anda itu dari dulu saya udah kenal sama saya bahwa Kristen. Nah sekarang Anda mengaku-ngaku Krislam. Apakah Anda itu sudah keluar dari Kristen atau bagaimana? Sehingga Anda mengaku Krislam. Terima kasih. Itu. Lanjut. Saya kan pakai sudut pandang. Kalau melihat manusia itu bisa melihat dari belakang, melihat dari kiri, melihat dari kanan, dari depan. Saya sudut pandang umumnya, orang-orang Indonesia umumnya yang tahu Kristen itu adalah
yang beribadah pada hari Minggu. Itu namanya Kristen. Ini sudut pandang lo ya. Dan pada umumnya orang tahu yang beribadah hari Jumat adalah Islam. Jadi yang hari tengah-tengahnya itu saya Sabtu. Ya udahlah, daripada pusing-pusing. Teman saya Kristen, sahabat saya Islam. Jadi dua-duanya saya rangkul. Tidak ada musuh, tidak ada lawan. Semua sahabat saya, semua saya kasihi. Itu sebabnya saya pribadi mengatakan, oh ini saya ini Islam. Supaya tidak ada lawan, semua kawan. Begitu kawan. Tapi kalau ajarannya, saya berdasarkan Alkitab saya. Terima kasih. Oke, makasih kalau begitu. Jadi Anda itu hanya sebagai toleransi saja gitu, dalam artian di sini karena Anda, Pak Lamsen adalah sekarang jadi Krislam gitu kan. Iya. Jadi hanya toleransi, tapi bukan berdasarkan agama kan, berdasarkan ketuhanan kan. Tadi dari pertama saya sudah katakan pandangan. Iya, jadi pandangan gitu kan. Iya, Makanya, tapi kan pertama saya tanya kepada Pak Lamsen, Pak Kismet juga bertanya, apakah agama Anda? Anda jawab Islam. Jelas yang namanya agama itu ada Tuhan. Nah sekarang setelah dibongkar semuanya itu, ternyata Anda membawa Islam itu karena toleransi, gitu kan? Sebetulnya saya tidak punya agama. Kristen itu bukan agama. Betul. Itu nama kumpulan komunitas yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Agama itu hanya Islam. Di dunia sekarang ini agama hanya Islam. Kalau Kristen itu bukan agama. Di KTP memang agama saya Kristen. Itu kan karena mau sebut apa saya? Karena tidak punya agama saya. Terpaksa tidak mau ikut Islam yang punya agama. Udahlah di KTP agama saja nggak masalah. Tapi sesungguhnya saya itu tidak punya agama. Tapi saya itu pengikut Yesus. Iya. Jadi begitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Lamsen, saya menghargai Anda Pak Lamsen karena memang betul. Karena itu Kristen itu hasil konsilin kan. Sebetulnya waktu itu bukan Tritunggal, kan duit tunggal. Salah. Bukan hasil konsilin. Ini adalah tercipta untuk membedakan orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan orang Yahudi yang mengakui Yesus Tuhan. Ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Pak Lamsen, maaf, saya baca-baca itu kan tadinya kan nggak ada Roh Kudus, gitu kan? Hanya ada Roh Kudus. Betul, coba aja lihat. Kenapa ditambahin dengan ada 3 Trinitas? Ya, itu hasil konsilin gitu kan. Karena ditambahan lagi dari Roh Kudus. Nah itu yang paling bahaya adalah Roh Kudus gitu kan. Kok bahaya? Iya jelas. Walaupun misalkan kita berbuat salah, biarin ada Roh Kudus gitu kan. Nah itu Pak Lamsen. Itulah salahnya teman-teman Islam ini mengajarkan ajaran Kristen atau ajaran Alkitab tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Bukan begitu kawan. Seharusnya tanya dulu saya apa memang begitu. Salah total, tidak seperti itu. Jadi gimana tuh coba kalau kata Pak Lamsen salah, kita yang namanya tunggu Pak Lamsen. Saya nggak pergi kemana-mana, saya tunggu terus di sini. Nggak pergi kemana-mana. Pak Lamsen. Ya, siap. Pak Lamsen mengatakan tadi bahwa Kristen itu bukanlah agama, betul kan? Iya. Tetapi kenapa ada juga orang Kristen lain mengatakan Kristen itu adalah agama? Berarti yang mana yang salah ini? Pak Lamsen mungkin yang salah ya? Loh, saya pun mengatakan kalau orang tanya agama kamu Kristen. Tapi kan sesungguhnya Kristen itu bukan agama. Tapi kenapa ya kita ngakui Kristen agama kita? Ya sudah memang itu sudah umum. Pembicaraan di Indonesia ini. Kalau kita bilang tidak punya agama, ya mau bilang apa kita? KTP kita ditulis di agama apa? Kristen. Itu udah Bang Kismet biarin aja. Jadi kan Pak Lamsen itu mengaku bahwa dia itu tidak beragama. Udah mengaku dari tadi dan cuman netizen yang menilai. Iya, yang menilai. Bahkan Pak Lamsen juga pernah bentar dulu Pak Kismet. Bahkan Pak Lamsen juga pantesan Pak Lamsen mengatakan bahwa Yesus itu turunan penjina. Jadi pada intinya Pak Lamsen itu tidak beragama. Gitu kan Pak Lamsen ya? Bukan menarik itu. Nah inilah ambil kesimpulan salah.
Jangan Ya. Bukan lantaran Yesus keturunan penjina, bukan. Memang Yesus pun tidak Pak mau Lamsen pernah agama. mengatakan seperti itu, Pak Lamsen. Loh, Pernah itu bukan mengatakan perkataan saya, kawan. Perkataan siapa? Daud itu kan dikisahkan pernah berzina, membunuh suaminya lagi, disuruh perang di depan sana. Ya, bacalah kisahnya di Alkitab. Pernah Itu berzina ada dengan keturunan. Bertiba. Iya, itu ada keturunan sampai ke Yesus, ada tuh sampai Suaminya Yusuf dan Uria. Maria. Iya, suaminya Uria disuruh perang ke depan sana, matilah Uria itu. Sampai dia mau menutupi caranya dengan apa? Dipanggil Uria ke rumah supaya berhubungan dengan istrinya. Ternyata Uria tidak mau. Dia tidur di tangga rumahnya si Daud. Itu yang bikin dia gelisah. Waduh, ini nggak masuk ke rumah ini. Udah suruh pulang ke sana lagi, bawa surat untuk pembunuhan dia. Ditaruh di tempat yang paling berbahaya, matilah kena tembak atau kenapa nggak tahu, kena bunuh lagi kan. Karena di barisan depan makanya mati dia. Iya, mati dia, begitu kawan. Jadi si Daud itu jahat pikirannya, jahat itu. Dia berbuat kebohongan, menutupi kebohongan pertama. Ternyata juga terbongkar. Akhirnya apa? Keluarganya kacau dan balau. Itu kawan. Ya, jadi perkataan Pak Lamsen yang dulu-dulu, jadi diklaim bahwa Pak Lamsen itu mengatakan, bukan diklaim ya, dia mengatakan bahwa Yesus adalah turunan penjina. Nah, sementara sekarang maaf dulu Pak Lamsen, sekarang diralat oleh Pak Lamsen. Gitu. Salah omonganmu, hamba Allah. Tidak boleh menukar-nukar. Itu adalah kita baca dari Alkitab. Oh, kalau dituruti dari biologisnya, dari kemanusiaannya, oh dia itu dari keturunan Daud. Kan selalu ya, anak Daud. Makanya Daud kan omongan Pak Lamsen sekarang diralat. Nggak apa-apa. Diralat, ada buktinya. Ada buktinya. Ada ini kan direkam. Gitu kan. Ini kan direkam ini. Makanya, maaf bentar dulu Pak Lamsen. Makanya sekarang Pak Lamsen mengaku tidak beragama. Hanya mengikuti Yesus. Nggak beragama Kristen, nggak beragama Islam. Tadi kan bilang, beliau itu adalah tidak beragama, hanya mengikuti Yesus. Saya itu mengikuti Yesus. Makanya saya tanya, Pak Lamsen mengikuti Yesus, kenapa Pak Lamsen bisa mengatakan Yesus itu keturunan penjina? Kok diikuti gitu? Loh kok diikutin? Enggak, saya ngikutin penjina. Yesus itu orang suci. Yesus itu tidak ada hubungannya dengan penjinahan, tidak ada. Iya, makanya omongan Pak Lamsen manusia yang berdosa itu diralat sekarang gitu kan. Diralat, nggak apa-apa. Bagus. Pak Lamsen bagus gitu. Saya tidak ralat, hamba Allah. Dengar, tenang kamu ya, tenang. Boleh. Yesus itu menggunakan orang berdosa untuk melakukan apa maksud dan tujuannya dalam keselamatan manusia. Karena manusia semua sudah berdosa, bukan berzina saja, pembunuh, perang di mana-mana. Jadi Maria itu orang berdosa. Dia menggunakan numpang di rahimnya Maria, lahir di bumi ini supaya dia dapat menggunakan sifat kemanusiaan. Itu kawan. Jadi, tapi Yesus itu tidak berdosa. Iya. Oke. Bang Udi. Iya, kan maaf dulu Pak. Maaf dulu. Betul, kalau ini kan Yesus tidak berdosa. Karena Pak Lamsen juga waktu dulu tidak mengatakan Yesus berdosa. Tapi Pak Lamsen mengatakan Yesus adalah turunan penjina, gitu. Iya, dari kemanusiaannya, silsilah kemanusiaannya dia. Begitu, makanya. Iya, betul. Saya tidak bantah. Clear. Oke, siap Pak Kismet. Lanjut. Ya, oke. Kita ganti ya biar bertambah apa? Ya, bertambah hangat. Tapi ingat ya, saya jam 22 harus istirahat. Jangan begitu Soalnya itu kangen sama Pak Lamsen. Saya harus jam 22. Tapi saya juga minta pendapat dulu dari Pak Hudi. Silakan Pak Hudi. Apa pendapatnya tentang ini? Perdebatan ini. Silakan Pak Hudi. Bagaimana? Iya, tadi juga Pak Lamsen mengatakan bahwa Kristen itu adalah bukan agama sebenarnya, tetapi kalau di KTP memang itu agama. Karena kita tinggal di Indonesia kan, tetapi tentunya kita harus memiliki status gitu. Tapi pada dasarnya Kristen itu adalah bukan agama. Bagaimana pendapat Bang Hudi? Dan juga itu pendapat tentang Yesus itu turunan penjina. Iya, lanjut. Silakan Bang Hudi. Ya, jadi begini, membahas masalah agama dulu ya. Jadi
untuk karena kita ini hidup di negara Indonesia, ya otomatis Kristen ini menjadi sebuah agama. Iya, betul. Itu sudah pasti. Tetapi kalau kita merujuk daripada ajarannya Yesus sendiri, ajaran yang sangat mulia. Karena Yesus sendiri itu tidak pernah berbuat dosa, tidak Iya, pernah betul. dan juga tidak pernah punya istri. Dan tidak punya agama. Lalu dosanya di mana coba? Nah, karena terkait dengan masalah agama, Yesus memang bukan membawa agama, tapi Yesus membawa ajaran firman yang telah menjadi manusia. Itu penjabarannya di dalam keiman kami, kekristenan. Nah, kira-kira itu, Bang Kismet. Ya. Oke, untuk menjawabnya langsung, apa yang disampaikan Bang Cecep tadi, apakah betul? Bagaimana Bang Cecep? Apakah Yesus adalah? Apakah betul kata Pak Lamsen dari dulu mengatakan beliau itu Yesus adalah keturunan penjina, katanya gitu. Secara badaniah atau secara kemanusiaan. Ya, itu secara bagaimanapun bagiannya yang paling penting gitu. Oke, dilanjut Pak Udi untuk tanggapannya. Ya, jadi begini ya, untuk kita melihat dari rekam jejak Yesus itu sendiri, Yesus itu adalah yaitu roh ya, roh, atau dengan kata lain firman. Firman yang kebetulan supaya manusia ini nggak kaget dan Tuhan itu tidak menang sendiri, maka dia harus lahir di seorang yang namanya Maria. Tapi sebetulnya di dalam kelahiran ini, kelahirannya Yesus ini adalah satu-satunya peristiwa yang terbesar di dunia dan tidak pernah terulang lagi. Nah, perkara yang dikatakan Pak Helu ini, Lamsen. Ya, Pak Lamsen ini keturunan penjina atau tidak, saya nggak melihat dari situ. Saya melihat dari Yesus sendiri, karena Yesus ini bukan keturunannya manusia. Ya, karena dia betul. bukan dibuahi dari hasil laki dan perempuan, karena Betul. dia adalah roh. Jadi peristiwa ini hanya satu kali di sepanjang sejarah ini. Nah, kan tidak ada lagi manusia yang tanpa berhubungan lalu bisa lahir sebuah anak ya. Kan begitu. Itu menurut akal pikiran manusia. Tapi lepas dari itu semua, bahwa Yesus ini adalah memang anak Allah. Karena apa? Karena merujuk kepada kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, pada awal mulanya Allah bersama dengan firman. Lalu ditunjuk kepada ayat yang lain bahwa misalnya Yesus sudah menjadi anak manusia, yang mana yang kita kenal sekarang ini Yesus ini begitu. Tapi begini Bang Kismet, saya lebih tertarik ya bagaimana kita semua ini menganut kepada agama yaitu perilaku nabinya dulu. Kepada ini juga Pak. Gini. Kronologis turunnya firman itu seperti apa? Kalau Pak Udi, maaf dulu. Tunggu, saya mengatakan, Pak Kismet, Bang Kismet, saya mengatakan begini karena permulaannya beliau itu mengatakan Pak Lamsen mengatakan tidak punya agama, gitu kan? Ya. Kedua, dia bilang karena dia itu hanya mengikuti ajaran Yesus. Nah, makanya saya merujuk kepada hal itu, saya juga bertanya, kenapa Pak Lamsen mengikuti ajaran Yesus, sementara Yesus ada kata Pak Lamsen sendiri turunan penjina. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kalau misalkan Pak Hudi mengatakan seperti itu, ya itu sah-sah saja gitu kan. Gitu, silakan Pak Hudi. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya sih berdasarkan ini ya, fakta apa yang tertulis di dalam Alkitab atau Bible ya, atau kitab suci kami, yang kami yakini bahwa Biblos ya Pak, Biblos ya. Ya. Biblos ya. Ya apapun namanya sama aja itulah. Itu. Ya.
Alkitab bahasa Indonesianya, Biblos bahasa sananya. Jangan dikupas-kupas itu. Biblos. Sama Mana ada aja. Biblos, Pak Amba? Ada Mungkin nggak Biblos? ya mungkin gini nih Bang Cecep, nggak usah dia apa dulu. Kita biarkan dulu mereka untuk menyampaikan. Untuk teman-teman yang lain juga sebenarnya fokus kita adalah Bapak Lamsen. Iya. Bapak Lamsen kita anggap sebagai narasumber di sini. Tetapi apabila nanti Bang Hudi ini mau memberikan kesempatan dia berbicara, silakan itu. Tapi kita tidak boleh lepas dari Bapak Lamsen sebagai narasumber. Jangan lari dari konteks gitu. Mungkin begitu. Ya, nanti saya mungkin beberapa menit mau istirahat dulu, break dulu. Mungkin yang lain bisa lanjutkan, Pak Orsini atau Bang Rahman gitu. Ini Bang Al udah nelpon dari tadi ini. Tunggu dulu. Aduh, bentar. Halo Bang Al. Masuk. Iya masuk sekarang bisa masuklah. Iya. Nanti saya mau rencana memang mau tidak usah banyak-banyak aja dulu. Saya takut nanti makin kisruh gitu. Tapi nanti setelah mungkin Pak Lamsen sudah tidak jadi narasumber lagi, mungkin kita buka kembali selebar-lebarnya gitu. Mungkin gitu saja ya, Bang Cecep, Bang Hudi, Bang Orsini dan Bang Rahman. Silakan untuk berdiskusi. Yang sebagai narasumber sebenarnya adalah Bapak Lamsen sendiri. Terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, sudah saya cerita lagi. Ya, lanjut, Bang Lamsen. Mari kita baca Matius 1 ayat 1. Ini bukan ajaran saya. Ini perkataan Alkitab saya. Apa tadi? Matius 1 ayat 1 sampai ayat berapa ini? Di share screen bisa nggak tuh Pak Lamsen? Oh, share screen-nya. Ambil dulu. Kayaknya agak susah saya screen ini. Buka sendiri dulu lah. Ntar dulu ya. Ntar saya cari dulu Alkitab saya. Alkitab saya lucu soalnya. Matius 1. Ntar ya. Saya buka dulu. Mudah-mudahan dapat bisa di share screen ya. Matius 1. Baca. Matius 1. Belum ada akhirnya. Oh, berarti ini tidak bisa saya punya ini. Buka sendirilah kalau gitu, nggak bisa ini. Coba diulang Pak Lamsen. Mungkin Pak Kitmet bisa share screen. Enggak, coba Pak Lamsen sekali. Ini sudah saya screen ini. Coba ulang lagi. Nah, ini ada. Bisa kan? Nggak kelihatan di layar. Udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Kita baca ya. Iya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi nggak usah baca semua sampai ke bawah ini kan, ayat berapa nih? Jadi di sini dia anak Uria memperanakan Yonatan. Pokoknya sampai dia dapat Daud lah. Daud ini kalau kita buka di kitab Perjanjian Lama, dia pernah melakukan pelanggaran hukum Tuhan, yaitu dalam perzinahan. Dia berzina karena melihat seorang wanita yang cantik, lalu dia tidur bersama-sama dengan dia, padahal suaminya lagi bertempur di mana namanya, di pertempuran lah, lupa saya tuh di sana. Baris depan ya. Ya di baris, belum baris depan. Ternyata istrinya ini sudah berapa lama, kemudian perempuan dia ngelapor, Pak, saya lagi hamil, katanya kan. Wah, takutlah si Daud kan. Takut dia, gimana caranya menutupinya? Malu dia. Oh, kalau begitu saya suruh panggil aja dia. Pulang dulu suaminya. Disuruh pulang suaminya kan? Pulang suaminya. Tahu-tahu dia nggak mau, dia pulang ke rumahnya. Pokoknya dari situlah turunlah sampai ke Yesus lah itu. Itulah sebabnya saya katakan, kalau dari kedagingan, silsilah kemanusiaan, jadi Yesus itu adalah keturunan pezina, berdosa, dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu terima kasih. Iya, terus? Ya itulah makanya, itu alasan saya.
Makanya itu Pak Lansen ya. Jadi saya mengatakan seperti itu kepala. Jadi saya mengatakan seperti itu kepala. Itu Eho nih suaranya Pak Kismet bergema ya. Bergema. Noise Pak Kusman siapa? Noise Pak Kusman siapa? Suaranya Eho bergema. Iya. Eho bergema. Iya. Ya, oke, lanjut deh. Oke. Kayaknya ini ada yang nonton di YouTube. Ini ada yang nonton di YouTube. Ya, lanjut Pak Osman. Ya, lanjut Pak Osman. Pak Kismet nih, Eho nih suaranya gimana nih? Pak Kismet nih, Eho nih suaranya gimana nih? Coba Bang Al, Bang Al, ditutup dulu coba. Bang Al, ditutup dulu coba. Isi Bang Al kayaknya nih Pak ditutup dulu. Kismet. Iya, udah nggak ada, udah bisa. Beda Pak Hello keluar tuh. Keluar malah. Nah, sumber keluar gimana? Kak, dia kepental kayaknya Pak, mungkin.